not just talk. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah gagasan, sebuah bisnis, sebuah peluang di dalam bukan saja dunia umumnya, tetapi lebih ke arah dunia yang sehat, bugar. Oke? Topik yang akan kita kupas adalah sehat bugar di Golden Age. Jadi bagaimana kita akan mengupas sebuah perilaku sehat bugar di usia 50 plus. Ya. Oke. Apa sih beda sehat dan bugar? Tentunya perlu kita pahami bersama. Sehat adalah kita tidak merasa, tidak punya sakit. Tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, tidak sakit perut. Itu adalah sehat. Sedangkan bugar adalah lebih ke arah bagaimana saya bisa melakukan aktivitas secara optimal. Ya, saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara baik dengan waktu yang cukup lama serta membutuhkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan kapasitas kita. Bugar ya bisa melakukan aktivitas apakah masak, bekerja, traveling itu sendiri tanpa bantuan, bawa koper dan sebagainya ya. Jadi topik kita adalah tentang selain sehat kita juga perlu bugar, tetapi untuk siapa sehat dan bugar itu? Untuk para teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin juga bisa ayah kita, ibu kita, Pak D, Bu D, Om, Tante ya, ataupun mungkin kakek nenek kita. Bagaimana Golden Age ini bisa tetap dalam situasi sehat dan bugar. Oke. Salah satu tujuan utama dari aktivitas fisik adalah menjaga kesehatan jantung. Karena jantungnya begitu berhenti, bubar. Ya, kita sudah pindah alam. Ya. Atau kesehatan jantung ini biasa disebut dengan sistem kardiovaskular. Jadi itu penting. Nah, banyak sekali teman-teman yang senior gitu ya, yang teman-teman senior yang sudah Golden Age mendapatkan sebuah doktrin bahwa kalau sudah tua olahraganya ya jalan kaki saja. Ya. Kalau udah tua ya olahraganya renang. Nggak boleh olahraga yang berat-berat. Katanya begitu ya. Nah, tentunya ketika hanya bicara olahraga renang, jalan kaki atau menggunakan treadmill, ini termasuk olahraga fisik tetapi lebih ke arah bagaimana kardionya yang diolah, kardionya yang di-trigger, kardionya yang diolahragakan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa ketika usia sudah 40 plus terus setiap tahun bahwa tulang kita mengalami sebuah kerapuhan, tulang kita mengalami sebuah kemunduran di dalam kualitasnya. Padahal mungkin ada juga sebagian orang kecenderungan semakin tua malah tubuhnya semakin subur, beban semakin berat sehingga tubuh kita perlu menopang tubuh yang berat. Nah, tulang ini yang kualitasnya sudah menurun perlu dilakukan sebuah bantuan oleh otot-otot yang ada di dalam tubuh. Maka salah satu tujuan tadi aktivitas fisik adalah bagaimana kita menjaga kesehatan jantung. Nah, ada juga kita mengenal istilah latihan aerobik seperti berlari, berjalan cepat, berenang, bersepeda, goes itu juga tetap dapat meningkatkan sirkulasi darah atau menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau biasa disebut dengan HDL. Nah, tadi kita sudah singgung tentang stigma orang senior atau Golden Age ini. Olahraga yang boleh itu kan cuma jalan kaki, berenang ya, sebab kalau latihan beban fitness itu pergi ke tempat gym, wih itu bahaya banget. Ya, bahaya, nanti akan bermasalah dengan syarafnya, ototnya dan sebagainya.
Tentunya ketika latihan itu tidak dibantu oleh atau diawasi oleh seorang professional trainer atau professional coach, resiko itu tetap memang bisa terjadi. Namun kalau latihan fisik kita didampingi oleh seorang professional coach yang paham tentang bagaimana fitness untuk manula yang biasa disebut dengan functional fitness, tentunya resiko-resiko semacam ini bisa kita hindari. Nah, sejak usia 40 tahun tulang itu akan menurun kualitasnya. Nah, penurunan kekuatan. Maka tidak heran orang yang semakin tua begitu jatuh retak tulangnya, patah tulang dan sebagainya. Ini adalah resiko akibat tersebut. Nah, biasa yang disebut dengan sarkopenia. Nah, sebagai kompensasinya maka perlu menambah massa otot atau tidak dengan ada cara lain. Mindiarto Talk dengan topik sehat bugar di Golden Age ingin mengajak sahabat Eljon untuk memahami dan antisipasi sejak usia 40 tahun, atau bisa saja bukan saja sahabat Eljon yang mengalami hal ini, mungkin bisa orang tua, bisa kakak, adik, saudara, dan lain sebagainya, agar mampu menopang tubuhnya dengan cara menambah massa otot. Istilah fitness sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik itu di media sosial maupun di dalam dunia kebugaran. Banyak orang mengaitkan fitness dengan latihan beban di gym atau membentuk tubuh yang berotot. Namun, secara definisi, fitness memiliki cakupan yang jauh-jauh lebih luas. Fitness adalah sebuah kondisi tubuh yang bugar dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Bukan saja melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi mampu melakukan secara optimal tanpa perlu dibantu, tanpa perlu menggunakan alat-alat lain, tanpa juga mengalami kelelahan yang berlebihan. Dalam konteks fitness untuk olahraga, merujuk pada aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kebugaran, baik itu sifatnya kebugaran jasmani maupun secara menyeluruh. Fitness berkaitan dengan kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, keseimbangan, hingga komposisi tubuh. Seseorang dengan tingkat fitness yang baik biasanya memiliki energi yang stabil, lebih produktif, serta memiliki resiko penyakit yang jauh-jauh lebih rendah. Kita mengenal istilah functional fitness atau kebugaran untuk melatih kehidupan fungsi-fungsi gerak tubuh kita. Apakah fungsi gerak tersebut? Banyak cara, banyak kegiatan, mulai dari yang sifatnya mendorong, menarik, mengangkat, ya, kemudian memutar, kemudian menjinjing, ya. Itulah contoh-contoh kegiatan fungsional. Baik kita memasak, ya, narik kursi, kemudian kalau kita traveling membawa koper, menaruh bagasi di kabin dan sebagainya. Itu adalah functional fitness. Ya, kalau kita berbelanja ke supermarket, mendorong troli. Nah, hal-hal semacam demikianlah yang sebetulnya yang dilatih di dalam functional fitness. Jadi, functional fitness adalah latihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti mengangkat barang sambil berjalanan, menaiki tangga, atau sekedar berjalan dengan stabil, jalan dengan kokoh, jalan dengan kekuatan optimal. Nah, tentunya functional fitness latihan ini menggabungkan kekuatan, kelenturan, fleksibilitas, keseimbangan, dan daya tahan ketika melakukan aktivitas tersebut dengan durasi yang cukup tinggi. Nah, banyak sekali latihan-latihan bagaimana yang perlu dilakukan untuk teman-teman yang golden age.
tentunya bukan mengangkat beban yang seperti para anak-anak muda yang bisa 60 kilo, 100 kilo. Functional fitness lebih ke arah bagaimana repetisi menjadi lebih penting ketimbang power atau kekuatan. Karena dengan repetisi itulah tubuh kita dirancang untuk memiliki sebuah endurance yang tinggi. Sedangkan kekuatan, strength, ini adalah tentunya ditujukan buat teman-teman kita yang usianya masih muda. Apa saja sih functional fitness yang bisa dilakukan untuk golden age? Salah satu contoh adalah squat, yaitu bagaimana latihan jongkok berdiri agar tubuh tampak kuat ketika kita harus mengambil barang dan sebagainya. Atau lunges, melangkah ya dengan kekuatan kokoh sehingga kita selalu stabil. Dan latihan-latihan lain, bisa deadlift dan sebagainya. Ini adalah semua latihan untuk functional fitness bagi golden age. Termasuk tentunya kalau kita mengenal alat seperti TRX, bagaimana menggunakan alat tersebut untuk mengangkat beban tubuh. Bisa ditambah dengan dumbbell atau kettlebell. Itu semua adalah tujuannya bagaimana golden age ini tetap sehat, bugar, tanpa kita merasa kelelahan. Baik, untuk memahami topik kita akan panggil narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Kita tunggu bersama Mindiarto Talk selanjutnya. Not just talk. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya? Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh jangan dong, ramennya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiarto Talk. Topik kita sudah kita jelaskan tadi tentang sehat bugar di Golden Age. Rasanya topik ini tidak akan afdol kalau tidak ada narasumber yang memang sesuai dengan topik kita. Kita kedatangan seorang tamu yang sehat, pasti tampilannya bugar, pasti juga sudah Golden Age. Namun tetap ada bonus satu, masih cantik. Kita panggil, saya manggilnya Sis biasanya, Sis Dina Carol. Halo, Sis Dina. Halo Mas Widi. Ini hati saya gemeter nih, tangan saya ini dengar Dina. Udah lama ya nggak ketemu kita. Lama nggak ketemu. Terakhir ketemu saya umur 18 tahun loh. 18 tahun? Berarti ada berapa, 35 tahun ya nggak ketemu? 2 tahun yang lalu. Ya 2-3 tahun yang lalu kita ketemu ya. Apa kegiatannya Sis Dina? Kebetulan lagi lumayan sibuk karena saya ada beberapa bisnis yang lagi seru-serunya itu pengiriman pekerja migran skill Indonesia ke luar negeri. Itu. Ke luar negeri? Ke luar negeri, ya. Jadi, untuk level? Untuk skill ya, jadi macam-macam ya, untuk di hospitality industry, untuk di medical, oil and gas, mining, dan lain-lain. Ya, selain itu ya masih ada event-event olahraga kayak gitulah. Nah, dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Yes. Yang satu aspek bisnis, ya. Yang satu aspek hobi. Atau juga memang daily activity lah ya. Yes. Karena banyak sekali saya temui ya teman-teman yang Golden Age, ketika kita ngomong-ngomong olahraganya apa? Nggak ada olahraga, sibuk ngurus cucu lah, sibuk bekerja lah, bahkan sebagian sibuknya apa? Aduh saya ini udah tua, istilah mereka ya, sudah tua, cuman jalan kaki doang yang dibolehin, paling banter setempo renang. Nah, saya mencoba memperoleh sebuah insight bahwa usia 40 plus sudah mulai kualitas tulang itu kan menurun. Ya. Dan kemudian menurunnya tulang itu perlu diimbangi oleh kekuatan otot. Betul. Ya, ototnya, massa otot harus kita kembangkan atau tumbuhkan. Nah, saya sangat mengamati Sis Dina dengan gymnya yang gymnya yang luar biasa, kemudian juga bebannya, deadliftnya juga kadang-kadang bebannya nggak kira-kira, ini kayaknya sudah calon binaragawati ya. Oke. Nah kalau boleh tahu kenapa pilihannya fitness olahraganya, padahal olahraga kan bisa yang lain dong, bisa badminton, padel yang sekarang ya. Iya. Sebetulnya kalau ditanya kenapa fitness, nggak ada specific reason sih. Memang dari dulu, kalau balik ke omongan yang tadi ya, bahwa semakin kita berumur semakin berkurang ya bone density kita. Terus sebetulnya ini saya jadi ngaku aja kalau saya golden age gitu. Ya itu berdasarkan KTP lah, berdasarkan KTP, tampilan lain. Oke, tahun ini 52 soalnya, udah pantas punya cucu kan. Tampilan 32. Nah, mudah-mudahan. No, I'm not trying to be young gitu, tapi sebetulnya fit. Fit itu adalah bugar. Kalau sekarang kan istilah sehat itu jasmani, bugar itu jasmani dan rohani mungkin gitu ya. Betul, jadi karena ada orang yang trying to be kelihatan sehat tapi ternyata stres gitu, karena hal-hal yang dia lakukan to keep being healthy itu tidak menyenangkan, which is not good juga gitu. Jadi kedua hal itu harus betul-betul jadi bugar. Nah kalau ditanya kenapa fitness, mungkin kalau
Tadi dulu, saya disclaimer dulu. Saya bicara di sini bukan sebagai expert because I am not certified ya. Iya, iya. Tapi saya sebagai praktisi aja lah, orang yang tahu sedikit-sedikit ilmu itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau fitness itu mungkin konotasinya ya angkat beban, latihan, functional training kayak gitu ya. Orang-orang taunya begitu. Karena yang namanya sports atau olahraga itu ada olahraga Olympics, jadi yang bertanding, ada yang kayak gitu kan. Ya saya karena kebetulan saya juga mengelola bisnis, jadi saya cari yang paling simple di antara kesibukan itu gitu. Jadi buat saya bergerak dengan aturan, dengan ritme, dengan hitungan itu harus. Karena kenapa? Karena semakin berlanjutnya usia, produksi kolagen berkurang, pipi turun, ya kan, metabolisme kita semakin berkurang, terus mungkin liquid yang ada di dengkul, joints juga udah berkurang, apalagi kalau kita lihat tulang kita bagian dari sini ke atas itu jauh lebih banyak daripada tulang kita dari bawah, dari sini ke bawah. Dari pinggul ke bawah ya? Dari pinggul ke bawah. Sementara si tulang sedikit ini harus memikul bagian atas kita untuk pergerakan kita sehari-hari. Jadi kalau ototnya nggak kuat, tidak dilatih ya. Apalagi bagian atasnya susah. berkembang gitu ya? Nah, buat perempuan ya, apalagi seperti itu gitu. Jadi ya yang namanya makan sehat, hidup sehat, latihan itu ya perlu. Dan fitness itu buat saya yang paling mudah, because I can do it anywhere, bisa dimanapun, sesibuk apapun, saya bisa paksakan itu untuk dilakukan setiap hari, no rest. Hanya intensitinya aja up down. Jadi kalau saya jarang sekali yang namanya rest sama sekali tidak, itu jarang banget. Tapi tetap harus bergerak. Bergerak ya? Aktif lah ya. Oke, jadi mungkin apa yang dikatakan Sis Dina ini, saya dulu 15 years ago kali ya, ada 15 tahun yang lalu olahraga itu badminton. Seneng, ada faktor competition kan? Wah, cari bola, cari satu angka itu kan menarik. Apalagi ditambah dengan kelincahan dan sebagainya. Seru. Hanya gara-gara kesleo. Badminton kan resiko kesleonya tinggi ya. 9 bulan gak sembuh-sembuh. Akibat 9 bulan gak sembuh-sembuh, totally 15 tahun saya tidak pernah berolahraga. Oke. Ya, tidak pernah berolahraga. Kemudian ya tadi kayak Sis Dina berasa bahwa refleks menurun, kemudian kelincahan berkurang dan sebagainya lah. Itu penyakit usia plus itu ya. Nah, akhirnya saya cari alternatif, perlu bergerak. Betul. Perlu olahraga. Nah olahraganya waktu pilihannya simple. Waktunya fleksibel deh, nggak bisa Senin Selasa, nggak bisa Selasa Rebo, nggak bisa Rebo ya, pokoknya 7 hari cari di itu. Kemudian jamnya fleksibel juga, kalau nggak pagi, siang, sore, malam. Akhirnya lah kena racun. I know. Om, ponakannya Om, fitness deh Om, karena ya kembali kena doktrinasi tentang otot dan sebagainya. Akhirnya saya coba fitness. Jadi ketika datang ke fitness yang direkomendasiin, langsung bayar aja dah. Bayar uang apa, uang membership sama pakai PT, pakai coach ya, berapa 9 juta kali ya, 8 juta. Masa mau hilang duit? Akhirnya rajin seminggu 3 kali latihan terus. Ketagihan. Nah, ketagihan akhirnya apa? Di rumah ada tempat kosong, udah dibikin tempat fitness aja dah. Nah, dengan dasar itulah akhirnya saya punya sebuah idealisme, ingin juga pada teman-teman yang golden age itu, mari kita sehat dan bugar. Nah, waktu bebas, hanya saja ya kembali sibuk lah, ngomong cucu lah, ya. Dan bagian dari diskusi ngobrol-ngobrol itu terkadang begini, bahwa untuk sehat itu masukkan ke dalam sebuah daily activity. Seperti kita pagi ada sikat gigi, ada makan pagi, ada buang air kecil, sarapan, makan siang, bahkan mungkin teman-teman yang ngerokok, suka merokok, itu kan jadi daily activity. Nah, fitness a part of them. Yes. Nah, dengan dasar itulah saya coba. Nah, Sis Dina boleh dijelaskan sedikit tentang kenapa memilih fitness sudah, kemudian juga apa yang men-trigger sehingga begitu konsisten melakukan ini.
Karena banyak sekali teman-teman yang hanya seminggu sekali pas Yes. kosong aja. It's not enough. Softness. Boleh sharing bagaimana sehingga bisa menjadwalkan cukup intens gitu ya. Ya, oke. Ini sebetulnya bisa ngobrol lama dan panjang lebar nih kayak begini gitu. Tapi intinya adalah komitmen. Komitmen. Intinya ada komitmen. Mungkin kalau komitmen pada diri sendiri kita masih suka, ya udahlah gue akan janjinya sama diri sendiri juga gitu ya. Tapi ini adalah komitmen kepada orang-orang yang kita cintai. Keluarga, kepada anak-anak yang kita piara dan ingin besarkan, cucu. It's my commitment for them. Kepada employees segala macam, bahwa saya harus sehat. Saya harus sehat karena masih banyak yang harus saya urusin gitu, ya kan. Jadi lebih ke situ sih kalau saya pribadi sebetulnya. Dan saya selalu setiap ketemu teman-teman, terutama yang udah hampir seumuran, saya selalu pingin mereka juga untuk hidup sehat, tapi saya nggak mau bikin mereka takut. Jadi saya tidak pernah bilang lo ikutin gue gitu, lo lihat cara saya di Instagram ini begini. Takutnya nanti mereka berpikir bahwa untuk hidup sehat itu harus latihan seberat saya. Saya memang lumayan agak berat latihannya, tapi karena saya sudah biasa dari dulu sejak muda. Jadi buat teman-teman, saudara, bapak, ibu yang baru mau mulai, jangan takut. Nggak usah harus hardcore, harus kelihatan keren, no. Yang penting happy dulu dan komit itu tadi gitu. Dimulai dari yang ringan-ringan dulu, tapi komit, tapi harus. Malah saya tidak rekomen kalau orang baru mulai, wah langsung sejam heavy weight segala macam, besoknya badannya trauma. Kaler. Ya, orangnya trauma, badannya trauma, males istirahatnya bisa 2 minggu habis itu. Jadi better start slow tapi komit terus-terusan. Kalau emang mau fokus di functional training, ya udah. Functional training itu apa? Fungsi yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Ngambil barang jatuh, narik kursi, lari-lari sama cucu. Itu kan semua up, down, turun, Dorong jongkok, troli. berdiri, dorong, tarik, yang kayak gitu-gitu loh. Naruh koper di Naruh cabin. koper. Nah, kalau saya kebetulan karena bisnis saya ini, saya traveling ke contohnya kalau ke Eropa lah, dari kota ke kota saya harus bawa koper, kadang-kadang hampir 40 kilo, koper besar, koper kecil, bawa backpack, itu kan nggak ada yang angkatin kalau di sana. Tarik, narik, masukin, angkat, tarik lagi. Kalau nggak sehat nggak bakal kuat. Lari-lari, ngejar kereta, ngejar bus, angkat segala, itu function. Iya. Function. Jadi buat teman-teman yang masih baru juga begitu. Cucunya kan seneng kalau lari-larian sama nenek, main-main ini sedikit, bagaimana caranya mengayun, dorong, tarik. Itu tuh bikin seneng. Seneng kita, seneng di dia juga gitu. Nah, kalau yang tadi Mas Mindy bilang sign up di gym, terus lama-lama ketagihan, itu ada endorfin kan ya? Iya, endorfin. Iya, yang splashing from our brains gitu, dan ada happy feeling. Betul. Kalau saya nyebutnya itu fitgasm. Fitgasm. Orgasme fitness. Rasanya ada kepuasan, ada kebahagiaan ketika kita selesai melakukan latihan, itu kayak happy banget gitu. Plong gitu ya. That's orgasm. Sama dengan kita nggak usah ngomongin yang bagian jorok ya, tapi sama dengan kalau perempuan yang suka belanja, habis belanja buka-buka belanjaannya tuh, kayaknya senang. Sama dengan kalau kita olahraga, sebetulnya olahraga itu menyenangkan and make it fun gitu sih. Jadi ya itulah alasan kenapa kita harus olahraga. Tapi ya itu tadi, komit, harusnya komit. Jangan cari alasan. How untuk komitnya itu loh? Itu tadi harus ada alasan. Ada aimnya ya? Ada aimnya, ada tujuannya. Karena dan seperti yang saya bilang, kalau orang kadang-kadang klise gitu, untuk diri sendiri. Kadang-kadang kurang mempan gitu kalau dibilang untuk diri sendiri, iya kan? Kayak ya udahlah, ntar. Tapi bayangin, ini untuk anak kamu loh gitu. Ini untuk suami, untuk istri, untuk nggak nyusahin saudara, anak kalau kita udah tua. Nggak nyusahin kalau kita sudah bikin tua happy cucu, gitu. Ya. Ya, itu kan salah satu niat baik kita untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu balas budi kita untuk orang yang sudah mencintai kita, dan look after yourself for them.
secara dengan bahagia. Itu yang penting, ikhlas. Ya. Tumben nih, baru keluar kata ikhlas. Ya, memang tadi ya, komitmen makhluk langka, saya katakan ya, makhluk langka. Yeah. Dan satu, kedua juga ini contoh ya, komitmen itu kan ada aim ya, ada apa yang dituju. Contohnya gini loh, motivasi. ketika bulan puasa, kita bisa kok nggak makan mulai dari subuh sampai maghrib. Iya. Selesai bulan puasa Ramadan jam 12 kok jadi lapar. Ya, kayak gitu ya. Iya. Karena bulan puasa itu, Ramadan itu ada sesuatu yang ingin dituju gitu ya. Iya. Nah, kaitan dengan komitmen fitness juga seperti itu ya. Iya. Ada yang ingin dituju ya. Iya. Tujunya bukan hanya diri sendiri ingin bugar, tetapi tidak menyusahkan orang lain. Yes. Begitu ya. Motivasi juga lah, dicari-cari deh motivasi yang cocok tuh buat kita tuh apa sih gitu, yang ini ya. If you wanna look good misalnya, salah satu contohnya gitu, ya kan, kalau ya udah, at least pengen cakep relatif ya, tapi you look good gitu. Pingin pakai baju yang ini, jadi motivasi sih bisa dicari. Dan kalau saya nih, ada waktu malesnya tuh ada pasti gitu. Untuk menghindari rasa malas itu, saya tuh orangnya suka berdandan. Nah, make up. Suka berdandan, suka pakai baju-baju lucu gitu. Jadi saya tuh punya koleksi baju-baju olahraga yang saya suka, nggak mahal, ada yang murah-murah juga. Ini saya nggak, oh lu punya duit gitu, nggak ya. Bukan soal itu, ini contoh doang. Jadi bisa jadi apapun nanti motivasinya. Jadi saya even ketika saya olahraga di dalam rumah, saya itu komplit loh dandannya. Saya pakai celana yang saya suka, pakai sports bra, yang pakai ini, pakai itu, dandan saya. Because that gives me happy feeling. Kita buktikan nanti gitu. Ya. Jadi ketika saya dibuktikan di studio 2425 nanti ya. Dan saya tuh, if you like taking selfies, do it. Kalau suka selfie, posting, do it. Yang penting itu yang bikin kamu happy untuk olahraga. Good. Kalau Sis Dina udah cerita, ya seperti inilah, ya Anda tahu. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita akan semakin seru ketika mengikuti acara Sehat Bugar di Golden Age berikutnya di dalam acara Media Talk, Not Just Talk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja apa-apa. Aduh, jangan dong, ramennya. Lanjut. TOP, Talent of Pageants,
saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiarto Talk, Not Just Talk. Topik kita masih seputar sehat bugar di Golden Age, dan masih juga saya ditemani oleh Sis Dina Carol yang Golden Age-nya masih KTP, tapi kalau tampilan mungkin dibagi dua kali. Masih bugar. Ini contoh-contoh ya kebugaran. Hai Sis Dina, senang sekali tadi kita sudah kupas tentang komitmen, kemudian tadi juga perlu motivasi. Nah, boleh dielaborasi lebih dalam motivasi ya, mungkin 2-3 motivasi sehingga konsistensi dari muda sampai sekarang ini tidak tergoda untuk olahraga yang lain selain fitness. Karena saya menganggap yang lain-lain itu ya, maaf ya, yang lain-lain itu not the fitness tapi lebih ke arah hobi. Ya, badminton, hobi panahan, contohnya hobi, dan kemudian tinju juga saya anggap hobi walaupun butuh fisik tinggi. Kenapa saya katakan not fitness? Karena di tempat fitness saya lihat para pemain bola, pemain petinju, badminton, panahan ikut juga nge-gym di fitness itu loh. Artinya kan ada sebuah added value di dalam olahraga fitness ini ya, olahraga kebugaran ini. Oke, apa yang memotivasi Sis Dina? Duh, nanyanya. Kayaknya. Nah, jadi tapi gini ya, satu yang seperti saya bilang tadi. Nah, ada orang-orang yang kita cintai, tapi saya itu selalu senang untuk berbagi dan memotivasi siapapun. Kadang-kadang saya lagi meeting, terus saya ketemu sama siapa, ibu-ibu pasti saya suka tanya olahraga apa bu? Saya enggak, pasti saya akan infokan ke mereka, coba deh gerak sedikit, coba ini, coba itu gitu. Jadi saya akan sangat senang melihat teman-teman yang bisa akhirnya mengikuti pola hidup sehat dengan melakukan fitness kebugaran ini gitu. Ada cerita kayak misalnya ya, ini suaminya udah nggak pernah digodain lagi sama suaminya gitu kan, soalnya dia udah gerak aja susah ini itu. Akhirnya kita doktrin nih, come on you change, you can do it. Setelah 3 bulan nggak lama, habis itu digodain lagi sama suaminya. Iya. Itu and I feel happy because of that gitu. Salah duanya? Salah duanya. tapi saya tuh nggak kepingin orang jadi ada beban gini. Gue umur segini tapi gue kok tua banget kelihatannya. Gue nggak usah, jangan seperti orang tuh beda-beda. Ada yang memang punya gene awet muda dan dia kelihatan muda. Ada yang memang sebetulnya kadang-kadang dia kelihatan lebih tua dari umurnya. It doesn't matter. Jadi jangan itu dijadikan beban gitu. Jadi saya sebetulnya itu kodrat aja lah udah. Itu kodrat aja, udah. Tapi terutama perempuan kalau kita akan kelihatan kok orang yang menjaga dirinya dengan orang yang tidak menjaga dirinya gitu. It's not just the look. Makanya saya nggak terlalu suka taruh di sosial media bahwa look at me I'm 52 gini. Enggak, jangan itunya yang dilihat karena nanti menjadi beban. Perempuan yang tidak bisa terlihat muda, tidak bisa terlihat lebih muda gitu, jadi beban, jadi nggak seneng, malah malas olahraga. Jadi jangan itu yang dijadi, tapi sehat dan bahagia itu kalau menurut saya itu ya. Sehat bukan dan bahagia ya. Yes. Nah, ketika nanti habis olahraga sehat muda dan lain-lain kelihatan lebih muda, it's a bonus. Bonus ya. Gitu. Karena contohnya
ketika kita berkeringat, Berat badan berkurang, bonus. berat badan berkurang, terus gerakan makin Loh, Makin wow. kalau functionalnya oke, you can move whatever you like. Iya nggak sih? Mau helikopter, maksudnya gerakan kita jadi lebih lincah gitu, Pak. Itu sudah pasti. Ketika iya mau naik, turun, angkat, kanan, kiri sudah pasti lebih Gerak. lincah gitu. Betul. It's a bonus. Jadi Iya jangan kan? sampai begini kelihatannya sih hebat, the have, tapi di atas kursi roda. Nah, lebih baik kita tua tetapi di tempat gym. Yes, gitu. Gitu ya? Mendingan keringetan daripada keingetan loh. Lebih baik keringetan daripada nggak ingetan ya. Daripada keingetan. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Jadi gitu. Jadi lebih ke situ karena nanti lain-lainnya is a bonus gitu. Yaitu tadi bisa untuk supaya lebih lincah, supaya lebih asik, supaya lebih seru gitu ya. Motivasinya itu udah pasti dan akan lebih bahagia lagi ketika hidup kita berguna buat orang lain. Itu sih. Ya. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Ketika kita lihat orang yang kita motivasi ternyata berhasil juga untuk itu. Jadi change performance-nya adalah kalau dulu muda gitu kan. Oh, saya punya baju keren nih. Oh, saya punya gaun bagus nih. Bagus nggak nih? Gitu Ya, kan. ya, ya, Warnanya gimana dong? Nah, Ya. Kalau sekarang bukan lagi gaun ya. Saya punya body nih. Ya. Ini lihat sehat nggak nih? Betul. Keker nggak nih? Gelambir. Gelambirnya, iya. Tapi seneng loh ketika kita pakai baju yang kita suka dan kita kelihatan bagus. Itu seneng banget. Jadi saya nggak ini bukan body shaming atau apa. Saya cuman bilang ketika waktu itu saya ada baju waktu umur saya misalnya 20 tahun yang lalu, itu baju saya suka banget. Dan kebetulan saya baru dapat bonus nih karena lebih rajin latihan dan diet, agak turun nih gitu kan, dan baju itu muat lagi and it looks good. Itu kayak gitu. Bahagia deh ketika kita pakai baju dan kelihatan bagus. Kalau buat saya itu bikin bahagia. Terus tadi kalau ditanya gak tergoda dengan olahraga lain yang hardcore, tergoda sebetulnya, pingin, apalagi saya olahraganya martial arts kayak gitu-gitu. Sekali-sekali masih Masih suka martial art? Masih karena emang hobi banget, tapi tahu diri, jaga nih namanya dengkul, yang namanya bump ya, jatuh kayak gitu, ini harus dijaga gitu. Jadi ya nggak usah ngoyo juga, nggak untuk apa kita keren-kerenan terus cacat ya pas udah kursi roda lagi gitu. Jadi ya tahu diri lah, dijaga. Sama kardio kan kita juga tetap perlu ya untuk kesehatan jantung. Lalu renang is also very good gitu. Ya moderate akhirnya, nggak usah terlalu nafsu lagi ya, mau nggak mau harus ngiler sih kalau lihat teman-teman adik-adik yang masih muda, wah seru banget gitu kan, pengen juga sih. Pengen juga pasti, nyoba dikit-dikit gitu, tapi ya kesehatan jantung kita apa semua ya mesti ditahan-tahan lah. Boleh sharing atau bocoran kali ya, kalau angkat beban mampu berapa nih? Coba tebak. Lumayan ya deadlift aja ya, 60 kilo? Ya, boleh lah itu. Luar biasa. Boleh lah gitu. Jarang. Ya, tapi saya nggak mau bikin sesuatu yang menjadi beban orang. Iya. Karena kadang-kadang apa yang kita omongin ya, apalagi mereka ikut gitu. Gue pingin kayak dia, nggak, jangan. Jadi bukan suatu kebanggaan sih sebetulnya. Tapi kalau memang kita bisa, why not? Sekarang kayak yang lagi tren aja deh, high rocks gitu kan. Everybody is doing it kan, itu kan hardcore, apalagi kalau bisa naik ke podium kan bangga banget gitu. High rocks aja punya kategori untuk 50 plus, ada gitu. Ini tapi masih tetap susah juga gitu kan. Jadi sekarang banyak olahraga yang memang dikhususkan untuk mereka yang golden age. Nah kayak di tempatnya Mas Bindi ini kan itu udah cocok banget. Orang jadi datang ke situ mungkin feeling more comfortable karena nggak ngerasa, kadang-kadang sih secara psikologis ya,
Contohnya lari lah, kalau kita lagi di treadmill. Dulu sih saat lari bisa, mau sekencang-kencangnya bisa gitu. Sekarang kan ya udah, I take it easy karena takut dengkulnya ini untuk pemanasan. Lari dulu Kalau di 14, itu sebelah, speednya 14 dulu. Easy. Sekarang 7. Tapi kalau tiba-tiba di samping ada yang anak muda banget lari, justru kan kita agak minder juga ya kalau pelan gitu kan. Apalagi anaknya agak ambisius gitu. Nah kalau udah ada teman-teman yang seumuran, ini mungkin lebih enak gitu, lebih comfortable. Ya memang ada masa-masanya lah, di masa dimana power menjadi penting itu. Wah, saya bisa 100 kilo, 120 kilo itu kan power ya. Ya. Hanya sekali ya sudah. Itu ketagihan sih. Kemudian bergeser yang sedikit lebih berumurnya bertambah, kan bukan lagi power tapi lebih ke arah strength-nya gitu ya. Nah, golden age kan lebih ke arah repetitionnya ya, repetisinya ditambahin, tapi itunya lebih nih. Maka balik lagi ke tujuan. Tujuannya buat apa? Buat sehat kan. Jadi ya udah nggak usah nafsu. Jadi agak jangan nafsu gitu ya. Jangan nafsu. Sama juga dengan heart rate. Jangan sampai heart rate kita tuh terlalu tinggi. Kalau udah mulai ngos-ngosan nanti tubuh kita itu akan memproduksi lemak karena dipikirnya kita butuh energi lebih. Padahal emang udah tua aja. Ngos-ngosan. Itu yang orang sering bilang, oh gue udah olahraga rajin tapi tambah gemuk gitu. Ternyata? Karena dia nggak ukur. Ketika heart rate kita udah terlalu tinggi, it's not good to continue. Karena 100 tinggi itu di atas 100, di atas 140 ya? Ya dia kalau ada 130 gitu kan, udah tinggi. Tubuh kita langsung produksi lemak itu. Karena dipikir ini orang akan butuh energi lebih gitu kan, lemaknya untuk dijadikan energi. Tapi begitu ngos-ngosan habis selesai. Langsung tepar. Jadi jangan sampai begitu juga. Makanya yang moderate. Kecuali sudah biasa latihan. Itu jadi jangan ngelihat influencer kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Jadi dia show off nih. Wah, saya masih muda, singset. Oh, padahal saya umur 56 tapi gini gitu. Yang umur tua-tua minder ngelihatnya, malah nggak termotivasi. 56 masalahnya dia 46 gitu. Tahunnya udah olahraga gitu. Yes. So it's okay. Siapapun itu you start now. It's okay, nggak usah ikut-ikut yang udah ini. Makanya saya nggak terlalu pingin sharing kalau ini sifatnya general gitu loh. Ngapain aja olahraganya gitu, karena hanya untuk mereka yang udah biasa olahraga. Kalau yang masih baru-baru udah pas lah itu functional training yang masih moderat aja. Bisa 20 menit aja udah hebat gitu. Udah. Yes. Yang penting saya abis itu bisa punya pengalaman. Saya punya pengalaman juga, member-member itu masih muda, masih di bawah 40, cuman nggak pernah olahraga yang berat seperti itu ya. 20 menit begitu menggunakan pakai PT ya dilatih, tepar, give up. Abis itu apa? 2 minggu, sebulan nggak mau latihan. Iya, kena dom loh ya. Downs-nya gitu. Badannya trauma. Badannya nggak mau gerak. Orangnya juga trauma. Belum terbiasa. Jadi take it easy. Jadi memang olahraga yang menyenangkan itu dalam konteks di sini ya, selain untuk menyehatkan yang bugar juga, tentu mesti bikin happy ya. Dibikin happy. Apalagi kalau coachnya wanita cantik, terus yang ganteng-ganteng, itu tambah semangat gitu ya. Iya, betul. Oke, boleh berikan beberapa tips buat sahabat Eljon, kira-kira yang minum dulu. Oh ya, boleh. Sorry. Nanti kata. Oh ini di meja di kapal. Nah maaf, itu. lagi flu. Sorry. Terlalu nafsu. Iya, nafsu gede. Nafsu sih gede. Boleh lah ditandingin. Di-cut nanti di-cut. Bisa diedit ya. Oke, siap. Oke. Ready? Ya. Oke. Tadi sampai mana? Dari Pak Minin dulu kali Pak, bertanya lagi. Iya. Oke, Sis Dina. Ya. Boleh sharing atau himbauan atau motivation word apapun kira-kira untuk sahabat Eljon. Apakah dia bagian daripada golden age atau mungkin juga bisa untuk ibu atau ayah atau Pak D
agar bahwa sehat bugar itu di usia golden age itu penting gitu? Bingung nih langsung. Oke. Yang jelas satu itu tadi commit. Komit. Okay. Commit konsisten. Komit konsistennya. Konsisten. Yang ketiga ini mungkin seperti terlihat out of topic, tapi kalau ditilik lagi sebetulnya sangat relevan. Punya niat baik. Oh, punya niat ya? Ya, jadi komit, punya konsisten, goal, niat baik ini luas. Yang itu tadi itu merangkup semuanya. Niat baik itu kita menjaga diri kita supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Niat dirinya adalah untuk diri kita dan orang lain ya. Jaga diri sehat untuk kalau analoginya tuh mirip-mirip dengan ketika kita di pesawat lalu temperature itu drop tiba-tiba dan oksigen turun, selalu pramugarinya bilang bahwa selamatkan kita dulu baru menolong orang lain. Sama, jadi sehatkan kita dulu, buat kita bahagia dulu, supaya kita bisa menyehatkan orang lain dan bisa membahagiakan orang lain. Oke. Ini cantik luar dalamnya di situlah ya. Jadi termasuk motivation wordnya ya, baik untuk kita, baik untuk orang lain. Ya. Kemudian komitmen adalah ada gradasinya, ada kastanya ya. Kastanya menyalahkan situasi, itu yang terendah tuh. Ini kasta yang terendah kan menyalahkan situasi. Hujan lah, tua lah, nggak ada duit lah, cucu lah, repot lah. Nah itu kan menyalahkan pihak lain. Dan kasta yang tertinggi adalah berani disambar geledek gitu loh. Apapun yang terjadi, saya tetap akan lakukan. Ya itu jadi, nah ini komitmen kita ada di mana nih? Kasta mana? Kasta Sudra, Satria. I like that. yes, betul. Nah, konsistennya juga begitu. Jadi saya mungkin sedikit sharing juga, Sis Dina, konsisten itu ini. Saya share konten, objektifnya just to share. Jadi tidak ada aim apa-apa dalam artian biar Mindiarto terkenal, Mindiarto supaya followernya banyak. Itu transaksi tuh. Yes. Ya transaksi kan, saya share karena ada transaksi. Saya just share knowledge. Yang susah adalah memang dari teman-teman lawan konsistensi saya. Karena 6 tahun share konten, bikin sendiri, edit sendiri, setiap hari. Nah ini yang beratnya. Setiap hari. Nah itu yang 6 tahun setiap harinya. Yes. Ya betul. Nah itulah konsisten ya. Dan ketiga adalah niat baik atau goal ya. Oke, Sis Dina, luar biasa pembicaraan kita, diskusi kita, topik ini. Semoga sahabat Eljon dimanapun Anda berada tetap bisa terinspirasi atas topik kita yang sangat menarik untuk kehidupan kita. Satu kata kunci, lebih baik kita paling tua di tempat gym daripada paling muda dan segar di panti asuhan. Oke, Justina, thank you. Aduh, seru banget. Thank you. Oke, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, topik kita sehat bugar di Golden Age sangat menarik pasti, dan juga ini sesuatu yang kita akan tunggu-tunggu untuk sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Saya Mindiarto Jogorharjo di dalam program Mindiarto Talk, not just talk.